Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iko Claudia, Stambuk A1A1 19072, kelas B. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang bab 3, yaitu analisis pendapatan untuk perekonomian tertutup dua sektor. A. Perekonomian tertutup dua sektor. Pada umumnya, perekonomian dikelompokkan menjadi perekonomian tertutup dan perekonomian terbuka. Perbedaan keduanya yaitu dalam perekonomian tertutup belum menyertakan peran hubungan ekonomi luar negeri dalam analisis, sedangkan dalam analisis perekonomian terbuka sudah menyertakan peran hubungan ekonomi luar negeri. Dalam sistem perekonomian tertutup dua sektor, hanya dikenal dua sektor ekonomi, yaitu sektor rumah tangga konsumen dan sektor rumah tangga perusahaan. Untuk menganalisis pendapatan nasional dalam perekonomian tertutup dua sektor, terdapat 4 variabel ekonomi agregatif yang analisis hubungan satu sama lain. Adapun keempat variabel tersebut adalah pendapatan nasional dalam kurung Y, konsumsi atau konsumtion dalam kurung C, tabungan atau saving dalam kurung S, dan investasi atau investment dalam kurung I. Dalam analisis tersebut, variabel investasi diasumsikan sebagai variabel eksogen, yaitu besarnya investasi ditentukan oleh kekuatan-kekuatan yang tidak dijelaskan dalam model yang sering dianalisis. Hubungan keempat variabel ekonomi tersebut dapat dilihat dari aspek penggunaan pendapatan dan aspek sumber pendapatan. Bagian B, fungsi konsumsi dan fungsi tabungan. Yang pertama, fungsi konsumsi. Pengeluaran konsumsi rumah tangga meliputi pembelian barang-barang tahan lama dan barang-barang yang tidak tahan lama. Banyak faktor yang menentukan besar kecilnya konsumsi. Namun, dalam analisis kita diasumsikan bahwa besar kecilnya konsumsi ditentukan oleh besarnya kecilnya pendapatan nasional. Hubungan antara besar kecilnya konsumsi dengan pendapatan nasional disebut dengan konsumsi. Adapun bentuk fungsi konsumsi adalah keterangan C, besarnya konsumsi, Y, besarnya pendapatan nasional, A, besarnya konsumsi pada saat pendapatan nasional non atau konsumsi otonom, C, koefisien kecenderungan mengkonsumsi marginal atau marginal propensity to consume. Marginal propensity to consume adalah angka perbandingan antara besarnya perubahan konsumsi dengan besarnya perubahan pendapatan nasional yang mengakibatkan terjadinya perubahan konsumsi. MPC sama dengan C sama dengan alfa C per alfa Y. Keterangan alfa C sebagai besarnya perubahan konsumsi dan alfa Y besarnya perubahan pendapatan nasional. Koefisien MPC selalu menunjukkan angka positif dengan nilai yang lebih kecil dari 1 tetapi lebih besar dari 0. Yang kedua, fungsi tabungan. Pada fungsi konsumsi diketahui bahwa nilai A dalam kurung konsumen atau autonomous consumption menunjukkan besarnya konsumsi pada saat pendapatan nasional sebesar 0, yang berarti besarnya tabungan adalah negatif. Berdasarkan hal tersebut, maka bentuk fungsi tabungan dapat dirumuskan dengan
S sama dengan SY kurang A. Keterangan S besarnya tabungan, S marginal propensity to save atau kecenderungan menabung marginal. Nilai A yang negatif disebut dengan di saving tabungan negatif. Artinya, jika seseorang tidak memiliki pendapatan, maka ia harus mengeruk tabungan dari pendapatan masa lalunya atau meminjam atau menghitung untuk melakukan konsumsi. Persamaan fungsi tabungan dapat pula diperoleh melalui proses berikut. Y sama dengan C tambah S sama dengan Y kurang S sama dengan Y kurang A tambah CY, S sama dengan Y kurang A kurang CY, dan S sama dengan I kurang C kali Y kurang A. Oleh karena MPC merupakan bagian dari kenaikan pendapatan, yang dikonsumsi merupakan bagian-bagian dari kenaikan pendapatan yang ditabung atau MPS, sehingga MPS sama dengan I kurang MPC atau S sama dengan I kurang C, atau MPS sama dengan S sama dengan alfa S bagi alfa Y. Pada konsumsi dikenal istilah APC, maka dalam fungsi tabungan dikenal pula istilah average propensity to save APS atau kecenderungan nabung rata-rata, yang dapat dirumuskan dengan APS sama dengan S bagi Y. 3. Hubungan fungsi konsumsi dan fungsi tabungan. Hubungan fungsi konsumsi dan fungsi tabungan yaitu pada saat pendapatan nasional nol, masyarakat tetap mengkonsumsi, sehingga yang dilakukan adalah mengeruk tabungan masa lalu atau meminjam, yang disebut dengan tabungan negatif. Kemudian semakin besar bagian pendapatan yang dikonsumsi, maka semakin kecil bagian pendapatan yang ditabung. Mungkin itu saja materi yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.